Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan Cisco Packet Tracer untuk membuat simulasi jaringan atau wireless menggunakan kabel dan tanpa kabel. Ya, seperti itu, WLAN atau LAN. Nah, jadi yang pertama teman-teman harus punya aplikasi Cisco Packet Tracer-nya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita langsung saja buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Setelah aplikasi Cisco Packet Tracer terbuka atau tampil, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan perangkat apa saja yang akan kita gunakan. Yang pasti di sini yang akan kita gunakan adalah network device. Network device berupa router, kemudian hub, dan perangkat wireless atau wireless device. Dan juga kita membutuhkan end device, yaitu berupa PC, laptop, dan juga smart device ya, atau smartphone lah, seperti itu. Nah, jadi untuk yang pertama kita masukkan bisa PT router, bisa PT empty. Nah, perbedaan antara PT router dan PT empty ini, PT router dia sudah tersedia network interface cardnya ya. Ini NIC-nya sudah tersedia, cuman yang untuk empty ini dia masih kosong. Kita buka yang empty saja. Kita buat nanti di sini. Kita gunakan dua buah perangkat router. Setelah itu bisa kita setting untuk peletakan atau pemasangan network interface-nya. Yang pertama, teman-teman matikan dulu perangkat routernya. Sudah selesai dimatikan, kita masukkan PT router NM1CFE ini. Nah, bagaimana untuk memasangnya ke router? Itu dengan cara drop and drag ya. Kita tarik, kemudian kita letakkan di sini. Sudah selesai, kita pasang 4 saja, 4 network interface card. Sudah selesai dipasang, kita hidupkan kembali routernya, kemudian kita tutup, kita buka router yang satunya, lakukan hal yang sama. Kita pasang 4 NIC juga, kemudian setelah itu hidupkan. Oke, selesai. Dan selanjutnya kita membutuhkan hub. Klik hub, kemudian PT hub kita masukkan di sini. Selanjutnya PT hub kita masukkan di sini. Dan yang selanjutnya kita membutuhkan wireless device. Kita menggunakan APPTN. Kita setting akses pointnya, kita klik, kita konfigurasi SSID yang ada di port 1. SSID ini kita ganti misalnya AP1. Sudah selesai, kita close. Kemudian akses point yang kedua kita beri nama atau berikan SSID IP2. SSID ini adalah nama wirelessnya ya, nama wifi-nya. Jadi ketika kita memasukkan nyeting access point, itu kita harus membuat nama SSID-nya. Itu seperti misalkan nama hotspotnya atau nama wirelessnya, nama wifi-nya, seperti itu ya teman-teman. Dan yang selanjutnya kita membutuhkan end device, yaitu kita masukkan PC untuk jaringan yang menggunakan kabel. Setelah itu kita gunakan smart device atau smartphone, 2 buah saja, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita arahkan, kita setting smart device-nya, smartphone-nya. Kita setting smartphone-nya, SSID pada smartphone-nya agar bisa terkoneksi dengan PT router.
yang satu tadi atau AP1. Konfigurasi wireless SSID kita buat AP1. Kita close. Terkoneksi ya teman-teman, bisa lihat. Untuk smartphone yang selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Kita konfigurasi di wirelessnya. SSID-nya kita buat AP1. Kemudian untuk smartphone yang nomor 2 kita koneksikan ke access point 2 atau AP2. Lakukan hal konfigurasi yang sama. Klik config wireless 0. Kemudian SSID-nya kita buat AP2. Untuk smartphone 3 lakukan hal yang sama, kita koneksikan ke AP2 juga. Oke, sudah terkoneksi. Dan selanjutnya untuk menghubungkan semua perangkat ini kita membutuhkan kabel atau membutuhkan koneksi kabel. Kita klik connection yang seperti gambar petir ini. Kita gunakan automatic ya, gunakan otomatis kabel. Access point langsung kita hubungkan ke router. Kemudian dari router kita tarik ke hub. Dari komputer kita pasangkan ke hubnya. Lakukan hal yang sama di router sebelahnya. Dan kita hubungkan router dengan routernya. Ya. Kabel sudah terinstall semua. Kemudian access point, SSID-nya sudah kita atur semua. Smartphone sudah saling terhubung dengan masing-masing access point seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP address. Yang pertama kita setup untuk IP address di routernya. Diklik, kemudian klik config. Sorry teman-teman, ini kan tidak terlihat ya. Ini tidak terlihat. Kita menggunakan port apa saja atau port berapa saja. Nah, jadi untuk menampilkan portnya kita lihat di sini. Klik option, kemudian preference. Nah, kemudian always show port label in legacy workspace. Dicentrang ya. Kalau belum dicentrang kita centrang. Setelah itu kita close. Nah, maka akan terlihat di sini bahwa yang terhubung ke access point 1 atau AP1 itu dia ada di FA0, port FA0. Untuk yang terhubung ke PT router 1 itu dia menggunakan fast ethernet 2. Nah, untuk yang terhubung ke hub dan ke PC ke bawah itu menggunakan fast ethernet 1. Jadi kita lakukan konfigurasi di 0, 1, 2 seperti itu IP-nya. Kemudian kita pasangkan IP-nya. Klik routernya, setelah tampil kita klik config, kemudian interface 0, kita isi IP-nya. Ini kita on-kan dulu. Kita isi IP-nya 192.168.1.1. Sudah kita konfigurasi untuk fast ethernet yang nomor 1 192.168.2.1. Kita centrang on, kemudian fast ethernet 2 192.168.3.1. Ingat ya teman-teman, jangan sampai ada IP address-nya yang sama untuk di routernya. Oke, sudah selesai. Di sini bisa kita lihat di fast ethernet 0 kita menggunakan 192.168.1.1. Kemudian di fast ethernet 1 kita gunakan IP 192.168.2.1. Dan di fast ethernet 2 kita gunakan IP address 192.168.3.1. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya
kita konfigurasi IP di router berikutnya, di PT router 1. Nah, ini di router 0 terhubung ke router 1 menggunakan port fast Ethernet 2. Semuanya sama, di router sebelahnya juga fast Ethernet 2. Jangan sampai salah ya, di fast Ethernet 2 kita lihat dulu konfigurasi IP-nya menggunakan 3.1. Nah, berarti di sini di fast Ethernet 2 kita menggunakan IP 3.2. Kita harus gunakan satu rank IP yang sama agar bisa saling terkoneksi seperti itu. Ini 3.1, di sini 3.2 di fast Ethernet 2-nya. Oke, kita langsung aja buka, klik config, kemudian fast Ethernet 2 kita isi dulu biar tidak lupa. 192.168.3.2 sudah. Kemudian fast Ethernet 0 yang digunakan ke access point 2 atau AP2 itu kita setup 4 ya, 192.168.4.1 kita on. Kemudian untuk fast Ethernet 1 kita gunakan IP nomor 5, berarti 192.168.5.1 ya. Untuk konfigurasi IP pada router sudah kita bagikan IP-nya untuk masing-masing masing-masing jaringan wireless AP1 dan jaringan lokal menggunakan kabel yang ke bawah ini juga kita sudah bagikan ya di fast Ethernet 0. Untuk yang menggunakan access point 1 atau AP1 itu mendapatkan IP 1.1 sampai 1.254 seperti itu. Dan untuk yang terhubung ke komputer di router 0 ya, itu ada di fast Ethernet 1 FA1 kita berikan IP 192.168.2.1. berarti untuk hostnya di sini, untuk kliennya dia mendapatkan IP 2.2 sampai 2.254 seperti itu. Oke, langsung saja kita setup untuk perangkatnya. Ini tadi dapat IP 1.2 sampai 1.254 ya. Oke, langsung kita konfigurasi aja. Kemudian desktop, konfigurasi IP kita buat static 192.168.2.1. Untuk gateway-nya 168.1.1. Gateway kita masukkan IP routernya. Oke, setelah selesai kita close. Oh, sorry teman-teman, ini ternyata saya salah ketik ya. Oh, 1.1 ya tadi IP-nya. 1.1 ini atas 1.1 juga. Oh, sorry 1.2. Oh my god. FA0 benar ya, 1.1 dan ini 1.2. Ini berarti 1.3. Konfigurasi IP kita pilih static 192.168.1.3. gateway-nya 1.1. Coba kita kirim paket ke router. Sukses ya. Oke, selanjutnya kita tinggal setup IP pada PC0, PC1 dan PC2.
IP configuration static. Fast Ethernet 1 berarti kita gunakan IP 192.168.2.2 sampai 2.254 seperti itu. 168.2.2 192.168.2.1. Selanjutnya 2.3 192.168.2.3 168.2.1. Oke, untuk setup IP sudah selesai. Untuk jaringan yang terhubung dengan router 0 itu sudah selesai semua. Kita cek ping satu persatu ya. Kita ping ke 192.168.1.1 ya, sudah reply, berarti jaringan sudah terhubung. Kita ping ke smartphone 0 tadi ya, dengan IP 192.168.1.2. Terhubung juga ya, sudah replay. Oke, coba kita kirimkan paket dari smartphone ke PC 2, sukses. Dari smartphone 1 ke PC 1, pilot kita lakukan sekali lagi, sukses ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya kita setup IP yang ke sini, yang ke bawah. IP yang ada di router 1 untuk perangkat wireless, smartphone, dan PC-nya. Di router 1 di fast Ethernet 0 kita lihat IP-nya tadi 4.1. Berarti untuk yang ini, yang smartphone 2 dan smartphone 3 menggunakan IP 4.2 sampai 4.254. Oke, langsung aja klik smartphone-nya, kemudian desktop, IP configuration, kita pilih static, masukkan IP-nya 4.2.168.4.1 gateway-nya. Oke, langsung kita close. Kita setup smartphone 3, desktop, IP configuration 192.168.4.3 192.168.4.1 close. Oke, kemudian untuk PC3, PC4, dan PC5 ini menggunakan IP di fast Ethernet berapa? Fast Ethernet 1 kita lihat 5.1. berarti untuk PC3, PC4, dan PC5 itu dia boleh menggunakan IP 5.2 sampai 5.254 seperti itu. Langsung aja kita konfigurasi desktop, IP configuration 192.168.5.2 192.168.5.1 gitu ya. Kita konfigurasi untuk yang PC4 192.168.5.3 8.5.1.
teman-teman. Konfigurasi sudah selesai. Kita coba kirimkan paket dari smartphone 1 ke smartphone 3, yang mana dia melewati 2 buah router ya. Violet, kita coba sekali lagi. Violet, itulah. Jadi hasilnya violet. Apa yang kurang? Yang kurang adalah routingnya teman-teman ya. Kita harus setting routingnya. Jadi untuk bisa melewati 2 buah router ini, untuk koneksi dari smartphone 1 ke smartphone 3, maka kita membutuhkan rute. Nah, kita atur. Jadi untuk konfigurasi routing di masing-masing router 0 dan router 1 itu cukup mudah ya teman-teman. Teman-teman cuma tinggal masukkan IP-nya aja. Kita pakai routing RIP ya. Tadi di sini 1.1, 1.2 dan 1.3. Oke, kita konfigurasi. Langsung aja klik RIP, kemudian masukkan IP-nya 192.168.1.0 ya teman-teman. Add 192.168.2.0 add. Nah, maksudnya 0 ini 0 kenapa belakangnya 0? Nah, 0 ini untuk IP 1 sampai 254 seperti itu ya. 1 sampai 255 seperti itu. Begitu juga yang ini, berarti untuk semua jaringan yang ada di IP 192.168.1.1 sampai 1.254 seperti itu ya. Masukkan IP yang selanjutnya 192.168.3.0 add. Nah, kita konfigurasi di router selanjutnya. RIP-nya yang IP 168.3.0 kita masukkan juga, karena di sini masih menggunakan IP itu ya, untuk fast Ethernet 2 terhubung ke PT router 0, PT router 1 terhubung ke PT router 0, itu ada di jaringan 3.0 ini. Jadi kita masukkan juga di sini. 2.168.3.0 ya. 192.168.4.0 and 68.5.0 kita add juga. Oke, sudah. Untuk jaringan rank IP addressnya sudah masing-masing sudah kita masukkan di RIP untuk network addressnya. Sekarang kita coba kirimkan paket. Kita close dulu, kita bersihkan dulu ini. Kita coba kirim paket dari smartphone 1 ke smartphone 3. Masih violet. Coba kita sekali lagi. Sukses. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Sukses. Kita lakukan sekali lagi. Masih tetap violet ya teman-teman. Apa mungkin ada kesalahan IP? Coba kita lihat. 4. Oh iya, gateway-nya belum terisi ya teman-teman ya. Nah, itu pentingnya gateway ya teman-teman, sebagai jembatan ya. 68.4.1. Coba sekarang kita kirimkan paket. Sukses ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat. Sukses. Sukses. Konfigurasi berjalan ya. Coba kita kirimkan dari smartphone 0 ke PC 5. Smartphone 0 ke PC 5. Violet, lakukan sekali lagi. Sukses. Ini tandanya dia sudah berhasil. Jadi seluruh
perangkat yang ada di dua router ini, ini bisa saling terhubung semua ya teman-teman ya. Nah, begitu juga pada kenyataannya di lapangan ketika teman-teman menggunakan router yang sesungguhnya atau mengimplementasikan jaringan di lapangan atau membangun jaringan LAN dan WLAN. Jadi ya kurang lebih sama seperti ini teman-teman ya. Yang harus dibutuhkan kurang lebih konfigurasinya seperti ini. Cuman perbedaannya di sini kita menggunakan statik, kemudian kalau di lapangan kalau misalkan jumlah hostnya banyak atau jumlah perangkatnya banyak seperti itu, atau kliennya banyak, penggunanya banyak, tidak mungkin kan kita menggunakan IP statik. Nah, disitulah nanti kita bisa menggunakan IP DHCP. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tutorialnya. Terima kasih yang udah nonton. Silahkan di like, share, dan subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Teman-teman juga bisa bertanya atau komentar, boleh diskusi di situ. Kalau misalkan belum paham, boleh mau nanya apa, nggak apa-apa seperti itu. Saya juga masih belajar, jadi mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau ada sedikit kesalahan seperti itu, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.